Ya, selamat malam teman-teman semua. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas tentang APA. Jadi saya akan memunculkan web APA dengan menggunakan Python. Nah, kelebihannya apa? Jadi kelebihannya setelah kita mendapatkan data dari APA tersebut, kita langsung dapat mengolahnya di Python. Yang pertama kita pelajari apa itu web APA. Nah, saya ngambil dari codepolitan.com mengenai apa itu web APA. Nah, jadi APA itu adalah singkatan dari Application Programming Interface dan memungkinkan developer untuk mengintegrasi dua bagian dari aplikasi atau dengan aplikasi yang berbeda secara bersamaan. Jadi APA ini terdiri dari berbagai elemen seperti function, protokol, dan tools lainnya. Jadi developer bisa menggunakan data untuk membuat sebuah aplikasi. Nah, jadi tujuan penggunaan APA ini adalah untuk mempercepat proses. Jadi penggunaan APA untuk mempercepat proses dengan menyediakan fungsi yang secara terpisah sehingga developer tidak perlu membuat fitur yang serupa. Contohnya apa? Contohnya kita punya database, kemudian database ini bisa diakses dengan menggunakan APA ini. Nah, yang mengakses itu kita bisa menggunakan mau via Apple, mungkin via Mac, via Apple Phone, kemudian via Android, kemudian via Windows atau bahkan via browser. Jadi database dapat diakses dari beberapa device ya. Dari banyak device juga bisa. Nah, kemudian lanjut, fitur dari web API itu apa? Jadi dia mendukung fungsi CRUD yang bekerja melalui HTTP protokol dengan metode GET, POST, PUT, maupun DELETE. Nah, kemudian memiliki respon accept header dan HTTP status code. Kemudian yang tiga, respon dengan format JSON, XML, atau format apapun yang diinginkan. Nah, kebanyakan sih formatnya JSON. Dan pada case ini kita akan menggunakan web API yang format outputnya adalah format JSON. Kemudian mendukung fitur MVC seperti routing, controller, action result, filter, model, ELC, dan container. Jadi kita bisa memfilter data apa yang mau kita tampilkan seperti itu. Jadi yang nomor 5, web API dapat berjalan di Apache atau web server lainnya didukung sesuai bahasa pemrograman yang digunakan. Jadi poinnya fitur web API ini nanti kita akan nge-get data, kemudian responnya nanti JSON sih example-nya. Kemudian ada filter-filternya juga, kita bisa filter. Itu sekilas tentang API. Jadi supaya kita lebih gampang untuk belajar, kita langsung aja ke example-nya, seperti apa sih API itu, seperti apa fitur web API itu, gimana caranya nge-get dan lain sebagainya. Nah, ini ada data mengenai COVID-19 di Indonesia. Saya sudah menyiapkan ini, webnya ada di BNPB inacovid19 hubarchives.com dataset bla bla bla. Nanti saya share aja di link saya, yang link di YouTube. Nah, ini jadi datanya itu ada data ini VID atau unique ID, kasus meninggal ada berapa, kasus positif ada berapa, kasus sembuh berapa, kode provinsi, kemudian nama provinsi. Jadi data yang kita dapatkan nanti ada data COVID-19 setiap provinsi ya. Datanya seperti ini. Kita coba tampilkan aja. Nah, datanya adalah seperti ini contohnya. VID-nya ini ID yang digunakan untuk memberi urutan datanya sih. Kemudian kode provinsi, kemudian nama provinsi, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan seterusnya. Ini, sorry, datanya saya ubah ke data 1 sesuai ya, urut. Mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan seterusnya. Total datanya ada 35, yang terakhir ini Indonesia. Indonesia 00, nanti bisa di-sum manual ya. Nah, kemudian datanya itu apa aja? Datanya ada seperti tadi yang saya bilang, ada VID atau ini penomorannya, kode provinsi, kemudian nama provinsi, kasus positif harian,
kasus sembuh per hari ini, kasus positif per hari ini, kasus sembuh per hari ini, dan kasus meninggal. Jadi untuk mendapatkan kasus yang dirawat, yang sedang dirawat, berarti ya nanti kita tinggal ngitung aja kasus positif, kurangi kasus sembuh, dan kasus meninggal. Seperti itu. Datanya ada sebanyak 35. Oke, kita langsung ke APA Explorer-nya. Jadi di sini tampilan pertama adalah user interface. Jika kita akan memfilter sebuah query atau sebuah pencarian. Nah, ketika kita udah oke gitu kan, nanti muncul di sini nih apa yang kita cari. Nah, untuk saat ini query URL-nya ini query yang tanpa filter. Ketika kita paste, kemudian kita enter. Nah, ini langsung dapat ini kodenya JSON nih. Kodenya JSON. Kemudian udah ada nih contohnya kode provinsi 11 Aceh kasus positif. Ini longlatnya ini. Kayak gitu ya. Jadi inilah data yang didapat dari API-nya si query URL tadi. Nah, kalau kita mau filter gimana? Kalau kita mau filter, contohnya kita mau menambahkan filter provinsi Riau. Contohnya, kita enter. Ini udah muncul nih. Kalau kita try it out, hanya Riau aja yang muncul. Ini sama aja di copy paste sih sebenarnya. Oke. Nih. Provinsi Riau, kode provinsi 14, kode provinsi 14, provinsinya Riau, kasus positif 8240, kasus sembuhnya 4771, kasus meninggalnya 117. Nah, ini data yang sudah kita filter. Nah, sekarang berarti udah mudeng ya gimana itu web API. Jadi web API itu kita dapat mengakses sebuah database dengan menggunakan URL API-nya. Nah, ini URL-nya. Kalau kita akses, kita paste ke URL, munculnya adalah ya karena kita udah memfilter Riau. Nah, ini case-nya Riau. Kasus sembuh berapa, meninggal berapa, positif berapa. Nah, di sini nanti kita bisa membuat sebuah update data real time gitu ya, bisa via bot atau via web gitu, ngambil data dari API-nya BNPB ini. Oke, kita akan langsung ke Python-nya aja. Saya udah buka Sublime Text. Ini kita pakai request untuk request page. Nah, ini page yang kita buka. Ini ya, request.get. Kita mau mendapatkan data dari API ini. Kita copy dan kita masukkan ke sini. Jadi, dengan request ini, kita merequest page yang sudah berisikan Riau tadi ya, yang sudah kita filter Riau. Nah, kemudian kita mau menampilkan print page.text. Kalau kita print page aja, nanti cuman dikasih responsnya sih. Nah, respon 200. Kalau kita print page aja, makanya kita page.text. Nah, jadi ini udah ada ya page-nya ya. Page.text-nya udah ada kode ini, yang terakhir ini, kode provinsi 14, Provinsi Riau, kasus positifnya 8240, kasus sembuh 4771, kemudian kasus meninggal 117. Nah, sekarang kita sudah bisa mendapatkan datanya, request JSON-nya ya. Kita sudah bisa menampilkan di Python, tapi kan kita mau mengekstrak data, katakanlah Provinsi Riau itu kasus positifnya ada 8.000, kasus sembuhnya ada 4771, dan kasus meninggalnya 117.
77. Nah, kita akan mengekstrak itu. Gimana caranya? Nah, kita pakai import JSON. Jadi ada modul namanya JSON dalam Python. Nah, dengan modul ini kita akan menguraikan dan mengekstrak datanya yang akan kita cari. Oke, jadi ini kita paste dulu, nggak kita munculkan. Jadi JSON-nya katakanlah kita page JSON, itu page yang udah dilakukan JSON, dan kita print page JSON-nya. Oke. Nah, sudah kelihatan agak lebih rapi. Nah, ini udah diuraikan dengan JSON ya. Kita bandingkan dengan yang di web. Nah, ini udah mirip. Jadi kalau misalkan kita lihat di JSON ini datanya dibikin model, kalau di Python ini mirip dengan dictionary. Jadi contohnya object field name itu ada VID nanti, kemudian unique field itu datanya dari sini sampai sini, global field name kosong, geometry type-nya kosong, kemudian ada spatial reference, WGID, latest WGID, kemudian ada field. Nah, fieldnya ini ada name bla 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 panjang. Kita mau ngambil feature ini, data feature ini dari atribut sampai ini. Nah, jadi kita ngambil sekarang, ini aku paste dulu page JSON, kita mau ngambil feature aja, datanya feature. Coba kita print. Nah, di sini untuk mendapatkan data attributes ini, kita harus mencermati datanya ini. Data yang sudah diekstrak dari feature ini, dia ada tandanya ini ya, kurung buka tapi dia yang tegak. Nah, ini itu dia menandakan dia di dalam list. Jadi kalau kita mau mendapatkan data atribut, kalau atribut ini dia datanya udah dictionary. Nah, kalau kita ingin mendapatkan atribut, maka kita harus memilih listnya. Listnya dari ini. Nah, di sini listnya ada 0. Ada 0. Kalau nggak percaya, kita print len page JSON feature. Ini salah. JSON. Lupa di print. Nah, jadi dia cuma ada satu data. Nah, ini kan list nih. Kita harus cermat nih kalau mau ngekstrak data Python ini. Jadi, kita mengekstraknya setelah feature, kita milih list dulu. List 0, karena dia cuma ada satu kan. Ini cuma ada satu, berarti kita ngambil list yang ke 0. Karena Python itu ngitung list dimulai dari 0. Kemudian kita baru ekstrak atribut. Oke. Nah, ini kita print ya.
Tas. Nah, kita mendapatkan PID, kode provinsi, kemudian provinsinya Riau, kemudian kasus positifnya, kasus sembuhnya, kasus meninggalnya. Nah, gimana caranya kalau kita mau mendapatkan data kode provinsi, kemudian provinsi, kemudian kasus positifnya berapa, kasus sembuhnya berapa, kasus meninggalnya berapa, kita sajikan ke ini ya, ke data yang bagus ya. Ini caranya ini. Kita copy paste aja ini. Katakanlah ini provinsi, itu nama provinsi, kita mengekstrak berarti ini kita mengekstrak provinsi. Nah, kita print coba. Print prof. Kita trial dulu. Oke, jadi berhasil ya. Ini Riau yang kita ekstrak datanya. Nah, kemudian kita katakanlah kita langsung copy paste aja karena ini panjang. Pos itu positif. Kemudian ini sembuh, katakanlah sem gitu aja ya. Terus ini meninggal, kita Jadi kasus positif itu ngambilnya dari kata kasus positif. Kasus sembuhnya kita ambil dari ini, ekstrak dari dictionary kasus kasus meninggal, kasus meni. Nah, coba kita print sekalian ya datanya ya. Print adalah provinsi. Ini sama dengan positif, sembuh, meninggal. Kita print sekalian yang bagus, kita format datanya. Salah ini. Jadi sekarang kita sajikan datanya dalam keadaan bagus. Prof, pos, semen. Kita print. Nah, ini kita sudah dapat mengekstrak datanya. Nah, sekarang coba kita mau mengganti Riau ini dengan field yang lain. Coba kita samakan dulu dari web. Katakanlah kode provinsinya sekarang Jakarta misalkan. Jakarta. Aku enter. Aku copy paste aja. Kalau aku mau, wadah, keklik semua. Nah, ini di copy aja dan di paste aja nih, Jakarta. Kita running, seperti apa hasilnya.
Oke, pas kita running ini indeksnya Jakarta, error. Coba kita cari errornya. Nah, ini sebenarnya karena kita nggak tahu ya datanya, makanya sering error-error gini. Coba kita pack JSON aja. Kalau kita print, kita search Jakarta aja nggak ada. Jadi kan API-nya ini kita harus tahu datanya ya, naming provinsinya, dia memberi nama seperti apa gitu kan. Nah, kalau kita bingung atau kita nggak yakin dengan datanya, coba kita reset aja. Jadi kita ngambil data semuanya. Jadi kalau datanya semua kita ambil, kita coba ya seperti apa. Oke, ini data semuanya per semua provinsi. Kita print. Ini ada semuanya. Oke. Nah, teman-teman nggak usah bingung. Kalau misalkan bingung, kita coba buka di web browser dulu. Sama aja sebenarnya. Nah, ini nanti data yang akan kita ambil itu adalah yang data features. Feature isinya provinsi dari Aceh sampai Papua Barat. Oke, kita ambil aja JSON, pack JSON, kemudian feature sama dengan pack JSON, kita ambil features. Nah, kalau kita print, itu seperti apakah hasilnya? Tambahin S aja biar sesuai. Ups, salah penulisan features. Features. Oh, ini juga salah. Nah, ini hasilnya. Jadi dia bentuknya list yang berisikan atribut. Sebenarnya kalau enak kita ngeprintnya gini, for i in features print i. Nah, coba kita print. Salah lagi. Typo terus ini ngetiknya. Nah, kan enak nih. Udah muncul semua. Setiap i feature-nya apa. Nah, kalau kita mau ngambil nama provinsi dan lain sebagainya ini, kita bisa aja nih, kita tinggal ganti. Kemudian ini nggak i lagi, tapi ini i. Nah, kita tinggal ngambil atribut. Kemudian kita ambil sesuai dengan namingnya. Coba kita print. Ini coba ditambahin aja. Print i. Biar enak. Nah, udah ya. Jadi kita udah bisa ngambil semua datanya. Mulai dari Aceh hingga Papua Barat. Kita ambil semuanya aja sekalian. Nah, coba kita mau menambahkan data dirawat atau dir katakanlah. Oh, jangan dir. Dirawat gitu aja lah. Dir sama kayak perintahnya Python. Dirawat ini kan, ini dibikin integer dulu. Positif, kurangi integer sembuh, kurangi integer
Nah, kemudian kita tambah dirawat. Ini dirawat. Oke, kita print aja. Nah, ini sudah muncul semua nih. Provinsi Aceh positif segini, sembuh segini, dirawatnya segini. Nah, jadi kita udah bisa memunculkan semua dan kita udah bisa mengambil data yang semuanya lah, ini data semuanya. Nah, nanti bisa kalau kita mau ngambil Aceh aja gimana, Bang? Gimana, Mas? Nah, bisa nih. Jika kita mau ngambil Aceh, if katakanlah Aceh in prof upper. Kenapa saya upper? Supaya standar semua. Nah, baru nih kita bisa ngeprint ini. Ups, gini aja. Tuh. Nah, jadi if Aceh ada di provinsi, nama provinsi, maka silahkan di print. Coba kita running. Ups, ini. Nah, ini tak paste saja, nggak usah ngerun. Nah, kita mau ngambil Aceh aja. Ketika ada nama Aceh, maka di print. Coba Jakarta. Ups. Jakarta. Biar standar, makanya besarin semua. Oke, DKI Jakarta. Contohnya Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta ada. Katakanlah Kalimantan. Nah, ini semua Kalimantan muncul. Kita katakanlah mengambil Kalimantan Timur. Nah, jadi lebih gampang ngefilternya di sini ya. Jadi if Kalimantan Timur, maka ambil Kalimantan Timur, ambil datanya. Kayak gitu. Jadi udah bisa ya teman-teman semua bikin memproses data web app yang diambil dari web API, kemudian diproses di Python, kemudian kita olah. Oke, jadi mungkin sampai di sini aja tutorialnya ngambil data dari web API. Semoga bermanfaat. Nanti kita teruskan ke yang lebih lanjut. Kita coba tampilin datanya. Kita bisa akses itu via bot dan lain sebagainya. Oke, terima kasih dan selamat malam.